pengakuan ini kan pengakuan 1, 2, 3 ABC. Ada lagi pengakuan yang Z. Gitu. Ada pengakuan Z yang pernah saya perdengarkan di infotainment silet. Di mobil saya setel, bukan pihak lawyer kami yang setel pengakuan Maya titik-titik bersama orang Z. Saya kasih ke silet waktu itu. Yeni yang dengar waktu itu, Yeni Judika yang dengar langsung di kupingnya Yeni Judika, tanya aja Yeni Judika, ini kamu jadi beritain, nggak mau Yeni Judika beritain. Jadi udah ada indikasi bahwa memang disetting bahwa yang salah Ahmad Dhani, yang benar Maya. Tanya apa Yeni Judika, Indigo, dia dengar waktu di mobil kita yang ngeplay suaranya Maya ngaku. Tapi ya gitu, kalau silet nayangin itu, silet akan diputus kerjasamanya dengan TV swasta gitu. Jadi silet yang lain-lain waktu itu yang belain Maya semua dalam infotainment, silet itu yang banyak bikin apa? Bukan konten. Misalnya Maya loncat pagar, katanya rumahnya dikunci sama Ahmad Dhani, Maya nggak boleh masuk rumah. Nah sekarang ada yang pernah nongkrong di rumah saya nggak? Dari wartawan ini pernah lihat rumah saya digembok nggak? Hah? Pernah. Reportnya? Iya. Aneh banget. Nongkrongin pernah kan? Pernah lihat rumah saya digembok nggak pintunya? Enggak. Enggak. Jadi diambil sudutnya di mana Maya loncat pagar, sholat tidak boleh masuk ke rumah. Nanti tiba-tiba nggak boleh masuk, pura-pura masuk, lewat masuk di belakang, nanti ulang tahun mahal, tiup lilin ulang tahun mahal. Itu semua konten yang dibuat oleh silet. Yang intinya apa? Yang intinya supaya Ahmad Dhani yang salah, Maya yang bener. Dulu silet, sampai sekarang juga ada silet, nggak tahu masih sama apa dulu, dia nggak tahu. Jadi itu semua konten semua itu. Kalau sekarang namanya konten, kalau dulu ya konten juga, cuman dalam bentuk infotainment. Baik. Dugaan mantan Padi dengan orang ketiga dan kamu. Maksudnya Enggak. di D1 Enggak. gitu. Kalau yang selama sebelum saya kalah cuma satu. Diduga petinggi swasta itu. Ya nggak usah diduga, ya cek aja di ya Maya Estiani di blacklist di TV swasta tersebut dari tahun 2007 sampai sekarang. Misalnya Maya ada di Indonesian Idol kan, ya kan, SCTI, oh berarti bukan itu. Oh. Nah cek di mana Maya yang di blacklist, yang tidak ada di TV tersebut. Nah itu karena istrinya daripada pemilik TV tersebut sudah tahu. Ya, istrinya pemilik TV swasta tersebut pasti menganggap Maya pelakor pasti, ya kan? Tapi ucapan Padi ada buktinya kan? Apa itu? Yang sebutan orang. Ya, Loh ya ini ada nomor teleponnya juga, dan nomor telepon yang bersangkutan ada. Karena waktu itu Maya telepon pakai yang namanya isi ulang. Itu tahun 2007 handphone itu isi ulang. Enggak pasca bayar, kalau yang langganan kan ada langganan, ada yang isi ulang. Nah, yang isi ulang dipikir tidak bisa di print. Kata saya bisa print, ada nomor teleponnya semua, makanya bisa ketahui sekian telepon. Ya mungkin pembicaraan biasa kan, makanya di sini ditulis bukan urusan bisnis, bukan urusan yang lain. Pak De, tapi mohon maaf Pak De, kalau netizen kan dari dulu framingnya selalu itu aja diulang. Kita juga Pak De menikah dengan temannya mantan Pak De, yang pasti kan udah. Ya kalau udah cerai, udah saya talak ya nggak apa-apa dong menikah dong. Kalau sudah saya talak, Maya Estiani saya menikah sama adiknya, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Usah-usah aja orang udah saya talak. Tapi framing netizen banyak yang. Itu framingnya silet. Jadi netizen ngikutin silet. Iya. Iya. Dan netizen ngikutin podcastnya Maya, Safari podcastnya Maya gitu. Berarti nggak benar ya kalau yang banyak yang bilang kalau Pak De udah menjalin hubungan dengan Pak Mulan
selama masih dengan Ya hubungannya kan hubungan antara produser dan banyak. pada ini kan netizen juga banyak yang menyayangkan kemarin kan pada saat momen bahagia. Nggak, urusan saya sama netizen apa nih, Pak? Peduli apa sama saya sama netizen? Ya kan? Jadi netizen ngomong apa aja boleh, nggak apa-apa. Dan saya nggak terlalu peduli. Yang saya peduli kan netizen yang kurang ajar sama Safia yang kata-katain di Instagramnya itu. Ketika kita mau tangkap ternyata orang miskin, nggak tega kita. Jadi memang netizen ini banyak pendidikannya sangat low, ekonominya pun low. Jadi kadang-kadang mereka cuma riding the wave aja kadang-kadang. Beberapa akun robot, follower 0, posting 0, bikin komen macam-macam. Jadi, Yes. jadi Safia sangat berarti sampai bikin Pade akhirnya mengeluarkan Oh, semuanya. ya buat Safia ya saya rela apapun yang terjadi, gitu. Saya akan bela dia. Gitu. Safia tahu itu. Walaupun sebelumnya ada hal-hal dulu. Dulu udah tahu, makanya saya bilang sama tadi kan, saya kan disclaimer dulu. Dulu sudah tahu semuanya soal itu. Jadi saya cuek aja sekarang ngomongnya apa, karena buat dulu ini tidak mengagetkan. Dan saya dulu udah tahu bahwa saya sudah wanti-wanti, saya sudah kasih peringatan jangan diterus-terusin. Kejadian lagi disiraman nangis-nangis. Waktu disiramannya Al kan nggak ada TV tuh, nggak ada SCTV, nggak nangis dia. Waktu disiramannya L berhubung karena ada SCTV kamera banyak, nangis, mungkin masa lalu. Jadi orang ini haus validasi haus validasi bahwa dia tersakiti gitu. Ini kan post truth, kebohongan yang diomongin terus-terusan seolah jadi kebenaran. Apa ada netizen yang nanya, kenapa waktu siramannya Al nggak nangis? Kenapa waktu siramannya L nangis terseduh-seduh? Jawabannya gampang, karena waktu siramannya Al nggak ada TV yang berikut. Siramannya L ada TV yang berikut. Pada ini kan udah berlangsung 20 tahun. Nah makanya itu udah berlangsung 20 tahun kok masih diukit-ukit terus gitu loh, ya kan? Bukan, akhirnya kan sekarang Pade klarifikasi semua nih, akhirnya pecah di slide 5 sekarang nih ke depan. The whole big family, keluarga besar saya tidak mau ketemu Maya setiap kali semenjak siraman kemarin atau semenjak akad nikah kemarin. Ibu saya sangat tersinggung. Maya tidak pernah menyapa ibu saya, tidak say hello, tidak groeten gitu. Jadi ibu saya tersinggung banget. Makanya kenapa kita semua tidak datang ke Bali. Jadi ke depan kalau pernikahannya dulu nanti gimana, Pak? Ya nanti saya bikin rumah tuh sendiri ya. Siraman misalnya sama ibunya terserah, nggak usah sama saya. Tidak akan ada lagi perempuan keluarga. Berarti belajar dari pengalaman Yes. Al ini. Saya juga agak kecewa sebenarnya sama pernikahan L yang ini. Harusnya kita bikin kesepakatan gitu. Jangan terima-terima begitu aja gitu. Ternyata kita kecolongan. Berarti pintu untuk komunikasi dan semacam silaturahmi dengan mantan sudah tidak. Ya, ada lah. Buat apa? Nggak ada gunanya juga. Walaupun ibu anak-anak Anak-anak juga tahu. Anak-anak juga tahu. Nggak ada Tapi kan artinya juga ada sebuah pengorbanan di sini kan, ketika Pade menarik. Ketika bundanya dibilang begini, bilang begitu oleh mantan saya gitu. Yang seharusnya itu kalau terjadi. Tapi itu kan statement itu keluar dari mulut netizen ya Pade ya, yang ke arah sampai itu kan Bukan. Ya netizen dari mana bang? Apa? Netizen itu kan cuman asap. Apinya dari mana? Ya kan? Netizen kan cuma asap. Apinya ya dari Maya Estianti lah. Dari podcast safarinya podcast. Kan saya bingung. Kita kan bingung juga. Udah menikah dengan
dengan suami yang kaya raya tapi masih rajin podcast gitu, dan setiap podcastnya ngomongin suaminya yang lama gitu. Kan kasihan sama suami baru, ya kan? Dipikir kayak gak bahagia sama suami baru, masih ngomongin suami yang lama terus, ngomongin masalah-masalah yang lama. Tadi statement mungkin statement nama yang mana sih di podcast yang mungkin bawa-bawa sapi gitu. Bukan bawa-bawa Safia. Bukan bawa-bawa Safia, siapa yang bilang podcast? Bukan bawa-bawa Safia. Bawa-bawa peristiwa masa lalu. Tuh, bikin narasi yang seolah-olah. Tuh. Oke. Tadi saya juga ada kejadian soal mengakui. Nah, tadi dia bilang ya apakah akibat dari pengakuan itu? Bukan.